Assalamualaikum anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini anak-anak belajar matematika bersama Bu Dewi. Kita belajar materi membandingkan dan mengurutkan pecahan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak menyiapkan LKS-nya terlebih dahulu. LKS matematikanya bisa dipersiapkan. Pada LKS anak-anak, materi membandingkan dan menguatkan dan mengurutkan pecahan ada pada halaman 8. Nah, di sini Bu Dewi memberikan penguatan materi supaya anak-anak lebih jelas dalam materi tersebut. Yang pertama, kita pelajari membandingkan pecahan. Sebelum masuk ke materi membandingkan pecahan, kita harus mengetahui simbol dalam membandingkan pecahan. Nah, simbol dalam membandingkan pecahan itu yang pertama ada simbol yang menghadap ke depan, yaitu simbol lebih besar. Yang kedua ada simbol yang menghadap ke belakang atau cucuke madhep mburi. Itu simbol lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada simbol sama dengan. Nah, simbol sama dengan ini kita gunakan pada pecahan ketika membandingkan jika jumlah pecahan tersebut sama, maka kita menggunakan simbol sama dengan. Langsung saja kita mulai membandingkan pecahan. Yang pertama, membandingkan pecahan jika mempunyai penyebut yang sama. Nah, ini ada contoh soal. 5/8 dengan 2/8. Nah, anak-anak perlu tahu yang di bagian atas ini 5 dan 2 ini disebut dengan pembilang. Dan yang bagian bawah 8 dengan 8 ini disebut penyebut. Nah, kita sekarang mau membandingkan jika penyebutnya sama. Kira-kira bagaimana? Nah, jika menemui soal yang mempunyai penyebut sama, maka kalian harus memilih pembilang yang lebih besar angkanya. Nah, sekarang kalau kalian menemui soal yang pecahan yang penyebutnya sama, yang kalian perlu perhatikan yaitu bagian pembilangnya, bagian atasnya. Nah, maka kalian harus memilih pembilang yang lebih besar angkanya. Nah, 5 dengan 2 lebih besar 5. Nah, maka simbolnya yaitu 5/8 lebih besar dari 2/8. Nah, berarti simbolnya yang menghadap ke depan, yang cucuke madhep ngarep, yaitu lebih besar. Paham? Selanjutnya yaitu membandingkan pecahan jika mempunyai pembilang yang sama. Nah, yang tadi penyebut sekarang pembilang. Ini soalnya 3/8 dengan 3/5. Nah, pembilang itu yang bagian atas. Angkanya sama, penyebutnya berbeda. Kira-kira gimana ya? Nah, jika menemui soal yang mempunyai pembilang sama, maka kalian harus memilih penyebut yang kecil angkanya. Nah, kalau pembilangnya sama, nah yang di bagian atas ini sama, kalian memilih penyebut itu yang ada di bawah, memilih penyebut yang kecil angkanya. Nah, 8 dengan 5 lebih kecil 5. Jadi simbolnya bagaimana? Nah, simbolnya berarti seperti ini. 3/8 lebih kecil dari 3/5. Nah, paham sampai sini? Selanjutnya kita mempelajari tentang bagaimana cara membandingkan pecahan jika memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda. Nah, ini ada contoh soal 1. Yang pertama yaitu 3/4 dengan 2/3. Nah, kira-kira bagaimana dalam mengerjakannya? Nah, disimak ya. Nah, yang pertama kita kalikan pembilang pertama dikalikan dengan penyebut pecahan kedua, yaitu 3 dikalikan 3, yaitu sama dengan 9.
Setelah itu kita kalikan penyebut pertama dikalikan dengan pembilang kedua, yaitu 4 dikalikan dengan 2, hasilnya 8. Nah, berarti 9 dengan 8 lebih besar 9. Berarti simbolnya bagaimana? Nah, ini 3/4 lebih besar dari 2/3. Nah, berarti simbolnya lebih besar yang menghadap ke depan, susuke madhep ngarep. Kemudian, contoh soal nomor 2 yaitu ada 4/7 dengan 3/5. Nah, masih sama caranya. Kita kalikan pembilang pertama dengan penyebut kedua, yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian, penyebut pertama dikalikan dengan pembilang kedua, yaitu 7 dikali 3. Nah, 7 dikali 3 sama dengan 21. Nah, antara 20 dengan 21 besar mana? Antara 20 dengan 21 besar 21. Maka simbolnya bagaimana? Nah, berarti simbolnya 4/7 lebih kecil dari 3/5. Nah, kenapa kok 4/7 ini lebih kecil dari 3/5? Karena 4/7 itu tadi jika kita jabarkan itu hasilnya 20. Dan yang 3/5 kita jabarkan hasilnya 21. Maka simbolnya kita beri simbol lebih kecil. Atau yang cucuke madhep ning mburi. Sekarang contoh soal 3. Ada pecahan 2/4 dengan 3/6. Penyelesaiannya masih sama. Kita kalikan pembilang pertama dengan penyebut kedua, yaitu 2 dikalikan 6 sama dengan 12. Setelah itu kita kalikan penyebut pertama dengan pembilang kedua, yaitu 4 dikalikan 3. Nah, 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Nah, ini hasilnya sama-sama ketemu 12. Nah, tadi Bu Dewi sudah menerangkan di awal tentang simbol. Jika hasilnya sama, maka kita beri simbol sama dengan. Nah, ini. Jika hasilnya sama, maka kita beri simbol sama dengan. Nah, itu cara membandingkan pecahan. Selanjutnya kita masuk ke materi mengurutkan pecahan. Kita mengurutkan pecahan jika penyebutnya sama. Nah, yang kita pelajari pertama yaitu mengurutkan pecahan jika mempunyai penyebut yang sama. Nih, contoh soal. Urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, ini soalnya 5/8, 2/8, dan 7/8. Anak-anak diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, karena penyebutnya sudah diketahui sama, maka yang perlu anak-anak perhatikan yaitu bagian pembilangnya, bagian atas. Diurutkan dari yang terkecil, yaitu yang mana saja? Yang pertama yaitu angka 2, setelah angka 2 yaitu angka 5, setelah angka 5 yaitu angka 7. Maka dapat kita tuliskan yaitu 2/8, 5/8, 7/8. Nah, itu bentuk dari terkecil ke terbesar. Sekarang, jika anak-anak diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil, soalnya masih sama. Nah, penyebutnya masih sama. Nah, kalian tinggal mengurutkan pembilangnya yang terbesar. Nah, maka dapat dituliskan 7/8, 5/8, dan 2/8. Nah, begitu cara mengurutkan pecahan jika penyebutnya sama. Sekarang kita masuk ke materi mengurutkan pecahan jika penyebutnya berbeda. Nah, materi ini agak sulit, tolong diperhatikan dengan saksama. Kita mengurutkan pecahan tersebut dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, contoh soal, urutkan dari yang terkecil ke terbesar.
Nih, ada contoh soal 3/6, 2/3, 4/10. Nah, kita ini kan penyebutnya belum sama, maka kita sekarang harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Nah, perhatikan penjelasan dari Bu Dewi. Yang pertama kita turunkan pecahan yang pertama ini 3/6. Nah, ini 3/6. Cara menyamakan penyebut dengan cara kita mengalihkan dengan penyebut yang lain. Nah, kita kalikan dengan penyebut pecahan yang lain. Kan ini kita membahas yang 3/6 dulu. Kita kalikan dengan penyebut pecahan yang lain. Berarti kita kalikan dengan penyebut pecahan 3 dan 10. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya 3 dikalikan 3 dikali 10. Kemudian yang bawah sama. 6 dikali 3 dikali 10. Nah, ketemu jawabannya nanti 90/180. Nah, kemudian pecahan yang kedua itu ada 2/3. Nah, 2/3 masih sama caranya kita kalikan dengan penyebut pecahan yang lain. Nah, karena 2/3 maka penyebut pecahan yang lain itu masih ada 6 dan 10. Maka kita kalikan dengan 6 dan 10. Nah, penulisannya seperti ini. 2/3 dikalikan 6 dikali 10. Yang bawah juga sama. 3 dikalikan 6 dikalikan 10. Nah, maka ketemu jawabannya 120/180. Kemudian sekarang pecahan yang keempat. Nih, pecahan yang keempat itu ada 4/10. Masih sama caranya kita kalikan dengan penyebut yang lain. Nah, yang mau kita cari 4/10, maka kita kalikan dengan 6 dan 3. Ya, untuk penulisannya 4 dikali 6 dikali 3. Yang bawah 10 dikali 6 dikali 3. Nah, ketemu jawabannya yang atas 72, yang bawah 180. Nah, berarti 72/180. Nah, sekarang kita sudah ketemu penyebutnya sudah sama semua. Antara 3/6, 2/3, dan 4/10 sudah ketemu. Penyebutnya 180. Kemudian sekarang anak-anak diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, sehingga jika diurutkan dari yang terkecil ke terbesar yaitu, nah yang pertama ini 72/180. Kita tulis di sini 72/180, 90/180, 120/180. Nah, ini jika diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, sekarang kita tulis kembali ke pecahan awalnya. 72/180 itu pecahan awalnya 4/10. Berarti yang paling kecil itu 4/10. Sekarang 90/180 itu pecahan awalnya 3/6. Kemudian 120/180 pecahan awalnya 2/3. Nah, jika anak-anak diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, maka urutannya yaitu yang terkecil 4/10, 3/6, 2/3. Berikut merupakan urutan dari yang terkecil ke terbesar. Sama halnya jika anak-anak diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Berarti yang terbesar itu mulai dari 2/3. Selanjutnya 3/6 dan 4/10. Begitu materi untuk mengurutkan pecahan jika penyebutnya berbeda. Nah, sekian pembelajaran kita di hari ini. Hari ini kita belajar matematika tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Jangan lupa untuk mempelajarinya, bila perlu dicatat supaya anak-anak paham dalam materi mengurutkan pecahan dan membandingkan pecahan. Sekian dari Bu Dewi, apabila ada salah mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.